ahlu tabi'in, suka motivasi orang untuk berjihad dan berperang, gitu kan. Maka dia selalu pulang ke kampungnya, ke negerinya, motivasi orang anak muda dibawa lagi medan jihad. Begitu terus. Satu waktu pernah dia pulang ke rumahnya, ke kampungnya, ke kotanya, kemudian dia motivasi anak-anak muda untuk berjihad, ibu-ibunya dimotivasi untuk berinfak, lalu mengikhlaskan suaminya sama anak-anaknya berjihad, karena sekarang lagi dibutuhkan untuk berperang di jalan Allah, gitu. Setelah selesai dia ceramah, orang banyak terbakar semangatnya, dia pulang ke rumah. Tiba-tiba waktu dia mau istirahat malam, ada suara dari depan pintu. Ada suara perempuan mengatakan, wahai Qutaibah, wahai Qutaibah. Dia dengar suara perempuan. Dia bilang, kenapa ada suara perempuan panggil saya? Kebetulan dia tidak ada istrinya, Qutaibah tidak ada istrinya. Maka dia pun mengatakan, saya keluar, saya takut fitnah. Begitu saya buka, ada wanita bercadar. Dan kelihatan walaupun dia bercadar, dari penampilan orang ini, Allah berikan dia kecantikan fisik. Saya pun alihkan pandangan saya, lalu saya mengatakan, ada apa wahai ibu? Kata dia, ini di depan saya taruh, ya, ada sesuatu yang sesuatu dari tubuh saya yang paling bagus yang Allah kasih rambut saya. Rambut saya Allah kasih bagus, lurus, panjang. Saya sudah memotongnya dan saya sudah melilitnya. Saya minta kau jadikan tali kekanganmu. Jadi ikat tali kekangan kudamu pakai rambutku ini. Aku sudah lilit dan sudah jadi tali kekangan. Supaya aku mendapatkan pahalamu berjihad di jalan Allah. Maka kata Qutaibah, baiklah, saya akan lakukan. Silakan ditaruh. Begitu dia mau tutup pintu, kata ibu tersebut, ada satu lagi pesan saya. Perlu anda ketahui, suami saya mati syahid di medan perang. Dan saya sangat mencintainya, makanya saya tidak berpikir untuk menikah lagi setelahnya. Dan Allah mengaruniakan saya anak setampan suami saya, seberani suami saya. Umurnya sekitar 17 tahun. Saya akan perintahkan besok untuk ikut berjihad bersama anda. Tolong terima dia. Kata-kata ada, baiklah, silahkan. Baik, besok pagi habis sholat subuh, kata ada kembali motivasi pasukan untuk berjihad, berkumpullah semua. Setelah pasukan mulai bergerak, ada satu anak muda datang lalu berteriak mengatakan, wahai Qutaibah, wahai Qutaibah. Kata dia, iya. Dia bilang, waktu saya balik ke arah suara tersebut, saya temukan seorang anak laki-laki yang belum pernah saya temukan ketampanan seperti dia. Kulitnya putih, alisnya tebal, rambutnya rapi, wangi, badannya kekar. Orang ini sangat tampan, orang lihat pasti suka gitu. Lalu dia mengatakan, wahai Qutaibah, saya anaknya ibu yang semalam datang kepada kamu, yang minta tali ke kamu diganti dari rambutnya. Maka saya ingin ikut berjihad. Kata Qutaibah, baiklah, silakan kau ikut. Tapi saya minta kau berada di belakang pasukan. Dan orang itu bilang, baiklah. Begitu berkecamuk peperangan, tiba-tiba Qutaibah lihat anak muda itu ada di depan. Lalu Qutaibah bilang, wahai anak muda, saya sudah bilang kau ada di belakang, jangan di depan. Belum ada pengalaman perang. Maka anak muda tersebut mengatakan, wahai Qutaibah, apakah kau akan menghalangi aku masuk surga? Maka Qutaibah bilang, saya tidak bisa menjawab waktu itu. Berpisahlah antara aku dengan dia kena kecamuk peperangan. Malamnya saya cari dia, anak muda itu ada. Maka saya bilang, wahai anak muda, ibumu pesan padaku wasiat, jangan sampai kau ini celaka. Enggak, dia bilang, ibu saya bukan pesan begitu. Ibu saya ingin saya mati syahid seperti ayah saya. Kata-kata ada, sudahlah, kau ikut saja di bakon belakang. Terjadi kecamuk peperangan, sama lagi. Hari kedua, hari ketiga. Subhanallah, di hari keempat, Qutaibah melihat anak muda ini ada di depan, lalu Qutaibah melarang. Jangan ke depan anak muda. Dia bilang, jangan kau halangi saya dari surga. Saya sudah mencium bau surga, hai kata Qutaibah. Lalu kata Qutaibah, berpisahlah antara aku dengan dia di pasukan. Tiba-tiba, malam harinya saya mencari, banyak korban. Lalu saya masuk ke kemahnya anak muda tersebut, saya temukan dia sudah luka parah dan ada darah banyak. Sebelum dia luka, ya, atau pada saat dia luka parah, dia lagi tidur anak muda ini. Dia lagi tidur lalu dia mengatakan, wahai Qutaibah. Jadi sebelum dia luka ini ya, kemarinnya kita review kemarinnya, hari ini dia sudah luka parah dan dia akan meninggal anak muda ini. Sehari sebelum dia bilang, wahai Qutaibah, saya mimpi saya masuk ke sebuah istana yang luas. Kemudian istana itu sangat luas, seluas pandangan mata, penuh dengan kebun-kebun, mata air, indah sekali. Dan saya yakin itu surga. Kemudian ada seseorang wanita duduk di atas depan, sangat cantik. Belum pernah saya lihat sebelumnya. Dengan pakaiannya yang bersih, kulitnya yang mulus, wajahnya yang cantik, matanya yang jelita. Lalu kemudian saya berkata kepada dia, siapa kamu ini? Maka dia berkata, aku adalah istrimu. Lalu aku berkata, aku belum menikah. Dia bilang, aku istrimu dari bidadari yang menunggumu di surga. Lalu kemudian kata bidadari tersebut, pulanglah. Kata dia, saya tidak mau pulang lagi. Gitu. Saya ingin tinggal di surga ini. Kata bidadari tersebut, belum waktunya. Aku akan menunggumu esok hari. Maka
Dia mimpi ini ceritakan kepada Qutaibah, wahai Qutaibah, saya mimpi begini. Kata Qutaibah, saya terus memikirkan mimpinya anak muda ini. Terus saya pikir mimpinya anak muda ini. Maka dia luka parah, saya bilang sama dia, wahai anak muda, bagaimana keadaanmu? Dia, wahai Qutaibah, saya merasa alhamdulillah darah ini mengalir di jalan Allah dan saya akan menyusul ayah saya. Lalu kemudian Qutaibah mengatakan, saya pun memandu dia syahadat karena dia sudah luka parah. Dia bilang, pada saat saya pandu syahadat, dia tiba-tiba senyum. Maka saya mengatakan, wahai anak muda, apa yang kau lihat? Ceritakan padaku. Kata anak muda tersebut, wahai Qutaibah, kau ingat kemarin aku ceritakan wanita yang ada di dipan di istana surga? Kata Qutaibah, iya. Kata dia, sekarang ada di sebelahku, datang dan menyambut tanganku. Lalu kemudian dia menghembuskan nafas terakhir, lalu meninggallah orang tersebut. Artinya teman-teman sekalian, banyak fakta secara syar'i, secara syariat, dan juga kisah-kisah orang saleh. Apa yang dijanjikan di surga ini semuanya ada dan nyata. Tinggal bagaimana kita menjalani kehidupan ini sampai ajal datang nanti, dan kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Manfaat yang sangat besar bagi orang yang menjadikan surga sebagai targetnya, maka dunianya akan dia tunggangi untuk mengejar itu semuanya. Ingat teman-teman, kita dalam Islam ini tidak bisa memisahkan antara kegiatan kita semuanya dengan sosial. Seorang pedagang yang hadir di sini, jangan selalu pikirannya keuntungan saja, tapi bagaimana dia berbagi dengan orang lain. Dia mengejar akhirat dengan dagangannya. Seseorang yang punya jabatan pemerintahan, ya, mereka punya kedudukan, maka mereka bisa menunggangi itu untuk mendapatkan yang terbaik di akhirat sana. Jangan semuanya dihubungkan dengan urusan dunia saja, tapi bagaimana akhirat itu akan membuat dia termotivasi mengejar yang di sana.